1, 2, 3. Ya, kepada Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Nurwadi SPD untuk membuka acara diseminasi pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Masita SPD SDGR. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Sebelumnya kita berikan semangat dulu. Selamat pagi, pagi, tetap semangat, luar biasa, yes. Monggo kepada Bu Siti Masita waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Capar, Bapak Nurwadi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Capar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara diseminasi pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning. Setelah kemarin kita diseminasi dengan pembelajaran deep learning sesi 1, nah di deep learning sesi 2 ini adalah kita akan mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran pendekatan deep learning yang kemarin kita sudah pelajari bersama dan ketahui bersama. Nah Bapak Ibu, flashback di pembelajaran deep learning kemarin itu ada pembelajaran deep learning itu ada 3 ya, joyful, meaningful, dan meaningful. Yang mana pembelajaran deep learning itu adalah pembelajaran yang mendalam, kemudian yang menyenangkan serta bermakna. Nah di sini sebelum kita ke materi pembelajaran berdiferensiasi, kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Oh, videonya ambil dulu. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar penjelasan Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya.
Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berhenti. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada Nusa, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Bapak Ibu, dari video tadi yang sudah kita lihat bersama, apa kesimpulannya Bapak Ibu? Yang perlu kita simpulkan apa dari tadi Bapak Ibu? Setiap anak punya kelebihan sendiri-sendiri, setiap hewan tadi. Diumpamakan itu tadi adalah sekolah hewan yang mana kita sebagai pendidik ada di lingkungan sekolah yang mempunyai potensi berbeda-beda. Kita umpamakan siswa ini seperti hewan yang punya kemampuan. Nah, jadi disimpulkan oleh Pak Dhani adalah setiap anak mempunyai kemampuan berbeda-beda. Artinya nggak mungkin kita ngajari ikan itu berlari, karena ikan hanya bisa
berenang. Nah, begitu pula dengan kemampuan pada murid kita. Nah, latar belakang yang pertama adalah untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, setiap anak adalah istimewa dan telah dibekali dengan kemampuan, minat, bakat yang unik dan luar biasa sejak lahir. Kemudian, yang kedua, permasalahan mutu pendidikan yang mana literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan pendidikan, ketimpangan pendidikan. Maksudnya ada ketimpangan pendidikan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, oleh karena itu setiap guru harus dapat memetakan dan menggunakan potensi anak untuk meningkatkan capaian pembelajaran menuju pendidikan bermutu. Itulah latar belakang dari pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya yang pertama adalah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan double learning, merancang dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan double learning. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mengapa pendekatan berdiferensiasi ini penting untuk diterapkan? Budia, barangkali mau berpendapat? Mungkin ya, dengan adanya pendekatan berdiferensiasi itu, kita bisa memetakan bagaimana potensi anak A dan B itu untuk bisa dikembangkan dengan sesuai potensi mereka sendiri. Intinya ada pengelompokan ya. Jadi pengelompokan setiap kemampuan anak yang mempunyai potensi-potensi yang sama. Kemudian, apakah Bapak Ibu di dalam kelas sudah menerapkan pembelajaran double learning? Sudah, sedikit, secara tidak sadar. Nah, ya secara tidak sadar sudah. Ya, secara tidak sadar, kenapa? Secara tidak sadarnya bagaimana Bapak Ibu? Double learning. Secara tidak menyadarinya, contoh ya Bapak Ibu, ketika kita mau mengajari anak, kalau sebelum makan kita cuci tangan dahulu. Nah, itu bermakna tidak menurut kepada anak itu sendiri? Menurut Bapak Ibu bermakna tidak? Nah, bermakna karena pasti nanti akan selalu ingat kata bu guru. Nah, pasti anak itu lebih mendengarkan apa yang disampaikan gurunya daripada orang tuanya. Kata bu guru sebelum makan itu cuci tangan dahulu. Nah, itu merupakan pembelajaran yang bermakna. Secara tidak sadar kita sudah menerapkannya. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama adalah visual kreatif, naratif reflektif, dan analisis ilmiah. Yang mana pada visual kreatif ini fokusnya pada proses dan produk. Contoh ada pada ilustrasi siklus air secara visual maupun digital, kita bisa memberikan visual kreatifnya lewat video yang ditampilkan. Kemudian naratif reflektif, artinya ketika pada pembelajaran itu kita bisa mengajarkan anak yang mempunyai kemampuan naratif reflektif dengan adanya siklus air, setetes air, itu bisa membuat puisi atau mungkin cerita pendek dari sudut pandang tentang setetes air yang mengalami perubahan wujud. Kemudian yang ketiga adalah analisis ilmiah, kesiapan dan konten. Buat penjelasan ilmiah rinci tentang proses siklus air. Nah, biasanya di sini termasuk HOTS karena apa? Anak-anak ini mempunyai kemampuan yang lebih membuat penjelasan secara ilmiah dengan menggunakan istilah ilmiah secara runtun. Nah, Bapak Ibu, apakah yang Bapak Ibu rasakan ketika bisa memilih cara belajar dan mengekspresikan pemahaman sendiri? Dari 3 pembelajaran berdiferensiasi, ada visual kreatif, naratif reflektif, analisis ilmiah. Yang menurut Bapak Ibu rasakan ketika bisa memilih cara belajar dan mengekspresikan pemahamannya sendiri itu apa, Bapak Ibu? Kalau saya visual kreatif mungkin. Ya, karena visual kreatif itu kan
multimedia. Ya, bisa dengan melihat video atau mungkin kita bisa mengajak siswa keluar ya, di luar, belajar di luar. Nah, dari sini kan anak ada secara tidak langsung itu sudah learning ya Bapak Ibu. Dari melihat video, kemudian kadang kita suka ngajak anak jalan-jalan keluar. Nah, itu sudah bermakna karena sekarang diajak jalan pun sambil belajar. Nah, yang kedua, apakah semua peserta mengerjakan hal yang sama dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah siswa melakukan pekerjaan yang sama? Tidak. Karena apa? Ada yang membuat puisi, ada yang melihat video, kemudian ada yang menganalisis secara ilmiah. Nah, tapi menurut Bapak Ibu nih, apakah pembelajarannya itu dengan topik yang sama? Tadi kita sebagai contoh itu tentang siklus air. Topiknya sama, hanya cara pembelajarannya yang berbeda. Apakah produk Bapak Ibu menunjukkan pemahaman meskipun tampilannya berbeda? Apakah dari hasil pembelajaran berdiferensiasi ini produknya sama Bapak Ibu? Produknya sama atau tidak? Tidak ya, karena kan ada yang visual, berarti secara melihat. Dari visual akhirnya menggambar, ada visualisasi. Kemudian narasi membuat puisi. Yang ketiga itu analisis ilmiah. Nah, walaupun topiknya sama, tetapi hasil produknya berbeda. Tapi cara pemahamannya itu tetap sama. Intinya dalam pembelajaran materi yang sama, kita punya 3 cara belajar atau gaya belajar kepada peserta didik yang mempunyai kemampuan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ini refleksi Bapak Ibu. Di bagian mana terjadi diferensiasi konten? Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada diferensiasi konten. Itu pada bagian mana Bapak Ibu? Visual kreatif, naratif reflektif, analisis ilmiah. Kalau yang diferensiasi kontennya itu di bagian mana nggih? Konten Bu. Nah, ini tentang konten. Gak kelihatan. Visual kreatif. Ya, visual kreatif ini lebih ke diferensiasi konten karena hasilnya melihat dari visualisasi deh. Kemudian yang proses nih Bapak Ibu, yang mana? Yang diferensi proses itu di bagian mana? Proses ya Bapak Ibu. Ya, analitis ilmiah karena siswa lebih merinci penjelasan ilmiah tentang siklus air menggunakan istilah-istilah ilmiah. Kemudian bagaimana perbedaan muncul dalam produk? Perbedaan ini muncul dalam produk karena ada gaya belajar yang tidak sama atau berbeda. Ada yang visual, narasi, kemudian analisis. Nah, Bapak Ibu, yang kita simpulkan adalah kita belajar hal yang sama, topiknya sama, tapi kita tidak dipaksa menempuh jalan yang sama, dan hasil kita pun tidak harus seragam. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya Bapak Ibu, dalam menyampaikan materi yang sama kepada siswa, kita itu tidak paksakan siswa untuk menempuh jalan yang sama. Maksudnya nggak semuanya harus kita samakan cara pembelajarannya. Namun hasilnya itu juga tidak sama, tapi pembelajarannya tetap membahas masalah atau topik yang sama. Nah, itulah Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran deep learning yang mana kemarin kita sudah bahas bersama,
mempelajari bersama. Dalam pembelajaran deep learning itu adalah pembelajaran mendalam yang merupakan pendekatan dengan menekankan penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Maksudnya bagaimana? Dari mana sih yang harus dipikirkan, kegiatan apa, kemudian dari pengolah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik, secara terpadu. Dari pembelajaran yang mendalam atau deep learning yang berkesadaran atau mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful. Nah, kemarin yang sudah kita bahas pada sesi 1. Coba Bapak Ibu dari sini nih, dari ada contoh, oke? Menganalisis isi teks atau berita dan membandingkan fakta versus opini. Menurut Bapak Ibu ini lebih kepada olah pikir, olah hati, olah rasa, atau olahraga. Menganalisis teks, isi teks, olah pikir. Kemudian melakukan senam pagi secara tidak jelas, secara langsung olahraga, ya sudah jelas sekali karena di sini siswa memang untuk kegiatan yang berhubungan dengan raga atau fisik, Bapak Ibu. Kemudian merancang solusi dalam permasalahan lingkungan di sekitar sekolah, merancang solusi. Nah ini olah apa ini? Olah pikir lagi. Menuliskan refleksi tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Olah hati atau olah rasa? Ya. Ini tentang kejujuran dan tanggung jawab, berarti lebih kepada olah hati, dari hati yang jujur dan bertanggung jawab, ya Bapak Ibu. Kemudian mengapresiasikan karya seni. Kalau kita memberikan apresiasi karya seni, ini masuk olah apa? Olah rasa, karena berhubungan dengan kesenangan, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Sedangkan pembelajaran mendalam belajar dengan memahami konsep, hubungan, dan makna secara lebih mendalam. Nah, intinya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini pendekatan lebih kepada responsifnya siswa, ya. Belajar yang responsif, sedangkan pembelajaran yang mendalam tujuan belajar bermakna dan berpikir tingkat tinggi, karena ada di mana mendalam itu lebih ke joyful, meaningful, mindful, ya. Maknanya pembelajaran berdiferensiasi adalah kendaraan, sedangkan pembelajaran mendalam adalah tujuannya. Nah, itu makna dari penggabungan antara berdiferensiasi dan yang mendalam. Merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning. Nah, yang pertama adalah rencana pembelajarannya bukan hanya soal urutan kegiatan. Nah, biasanya kalau di RPP itu kan ada kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian kegiatan akhir. Dalam pembelajaran ini kita itu tidak diurutkan, bukan hanya soal urutan kegiatannya, tetapi bagaimana kita bisa mendesain pengalaman belajar yang merespon keberagaman siswa secara diferensiasi, sekaligus mendorong mereka berpikir secara mendalam. Ini pada rencana pembelajarannya. Kemudian pelajari contoh rancangan pembelajaran berdiferensiasi berikut dengan unsur yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi dari situ, dari pembelajaran berdiferensiasi, kita juga harus menggabungkan dengan kegiatan yang mendukung siswa untuk berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya, refleksi Bapak Ibu. Bagaimana Anda
Anda mendefinisi pembelajaran berdiferensiasi dengan kata-kata Anda sendiri. Monggo Bapak Ibu berpendapat, silakan. Menurut Bapak Ibu nih, pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Definisinya. Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya ya, dengan penangkapan saya itu adalah pembelajaran di mana kita itu mengelompokkan sesuai dengan berbagai potensinya dan kemampuan siswa dalam menangkap pelajaran. Oke, terima kasih Bu Dia. Jadi secara tidak langsung adalah mengelompokkan. Berarti ada kelompok siswa yang mempunyai kelompok visual, kemudian narasi, kemudian tadi yang satunya lagi apa itu? Analisis ya. Kemudian mengapa pengalaman belajar yang mendalam perlu melibatkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik. Yang mendalam, karena apa ya Bapak Ibu? Kalau mendalam berarti kan penuh dengan makna, harus diresapi, berarti ada olah rasa, tetapi juga harus dipikirkan, berarti olah pikir. Kemudian ada gerak, yang mana itu termasuk dari olah raga. Kemudian dihayati lagi, dipahami lagi, apakah tadi saya sudah melaksanakan sesuai atau belum, berarti pada olah hati ya Bapak Ibu. Bagaimana hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang mendalam? Menurut Bapak Ibu, hubungannya apa ini? Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang mendalam. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah jembatan, ya. Kemudian kalau deep learning-nya itu merupakan tujuannya. Jadi untuk mencapai tujuannya itu harus melewati tantangan-tantangan yang itu yang merupakan dari pembelajaran berdiferensiasi ya itu. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam yang pertama adalah penyampaian materi sesuai tahapan berpikir peserta didik, yang mana untuk mendukung pencapaian kedalaman pemahaman konsep peserta didik. Kemudian ada model atau strategi pembelajaran yang dapat digunakan dengan menerapkan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan yang merupakan kebijakannya itu sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian penerapan pembelajaran bermakna dan pemanfaatan lingkungan sekitar dengan adanya lingkungan sekolah, lingkungan alam sekitar, lingkungan sosial dan sebagainya, kita bisa terapkan untuk kegiatan pembelajaran kita untuk siswa, yang mana bisa kita jadikan sebagai bahannya ya Bapak Ibu. Kemudian prinsip pembelajaran berkesadaran bermakna menggembirakan dapat berada dalam beberapa kegiatan pembelajaran yang tidak harus berurutan. Jadi dalam kegiatan itu kita nggak patok sama urutan-urutannya, tapi bagaimana ke prosesnya. Kemudian pengalaman belajar, memahami atau mengaplikasi dan merefleksi kegiatan dengan langkah pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kondisi pembelajaran serta inovasi guru. Nah, di sini kita dituntut untuk berinovasi, ya Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah atau sintaknya pembelajaran pada model dan atau strategi pembelajaran yang dapat diadaptasi sesuai pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini refleksi ini kita jangan sampai ditinggalkan, yang mana kita setelah di akhir itu harus ada tetap refleksi kepada anak. Apakah pembelajaran tadi bermakna atau tidak? Nah, sebagai bahan koreksi kita untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, merefleksi dilakukan dalam beberapa langkah pembelajaran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan konteks dan kondisi pembelajaran. Kemudian yang 8 adalah pengalaman belajar melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga adalah mengembangkan diri yang holistik, integratif, yang mencakup aspek
intelektual, sosio, emosional, spiritual, dan fisik. Sehingga pembelajaran menghasilkan pribadi yang memiliki kompetensi utuh dan seimbang sesuai fitrahnya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita juga dituntut untuk bisa mengolah agar pembelajaran ini sangat berkesan sesuai dengan olah rasa, olah hati, dan olah raga. Topik pembelajaran dikaitkan dengan lintas ilmu multi interdisiplin atau terkait dengan bidang ilmu atau mata pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik. Yang ke-10, penerapan pembelajaran mendalam disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu tidak semuanya diterapkan untuk semua mata pelajaran, tapi kita harus melihat karakteristik masing-masing pelajarannya itu bagaimana, karakternya itu bagaimana dari pelajaran yang kita terapkan untuk siswa. Jadi pembelajaran mendalam itu tidak semua untuk mata pelajaran dikaitkan dengan pembelajaran yang mendalam. Kemudian kemitraan. Nah, di sini kemitraan, jadi ada kolaborasi, harus ada kolaborasi antara siswa, guru, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat untuk mendukung pembelajaran yang mendalam. Yang mana kita itu sekarang dalam pembelajaran harus selalu ada kolaborasi dengan orang tua ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kan kita sekolah kayaknya orang tua nggak ada sangkut pautnya, sekolah dewek ya. Nah, tapi kalau sekarang kita itu ada kolaborasi termasuk dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat, nah, untuk menjadikan pembelajaran mendalam. Kemudian pemanfaatan teknologi digital akan menguatkan pembelajaran mendalam pada perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran. Zaman sekarang itu sudah digitalisasi Bapak Ibu ya. Kita itu harus istilahnya itu mengikuti zaman. Yang mana sebagai guru ya kita harus mengikuti zaman, sudah digital, sudah zamannya sudah digital. Berarti kita harus selalu belajar untuk digitalisasi, untuk teknologi digital agar pembelajarannya ini bisa diterapkan ke siswa. Kayak sekarang itu kan kita sering lihat-lihat anak itu bikin konten ya. Nah, kita bisa itu untuk pembelajaran, katakan bahasa Indonesia, membuat iklan. Nah, anak dituntut untuk kreatif untuk membuat konten, bisa memanfaatkan. Jadi biar anak itu tidak cuma main HP-nya itu hanya untuk permainan saja, tapi digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kan sering nih scroll TikTok, nah dari situ ya, dari TikTok lihat iklan-iklan apa, nanti anak belajar dari video-video tersebut bagaimana sih cara membuat video yang bagus. Nah, itu adalah menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Dalam asesmen ada asesmen as learning, for learning, dan of learning. Intinya kalau as learning itu apa ya Bapak Ibu? Asesmen as learning. Nah, itu kan sebelum kegiatan pembelajaran kita tanyakan dulu nih ke siswa pemahaman yang nanti akan kita bahas itu apa. Kemudian for learning, kemudian of learning. Yang mana menekankan pentingnya umpan balik. Ada umpan balik dari siswa, apa sih yang sudah dipelajari, dan sebelum dipelajari kita tanya dulu pengetahuan awalnya setelah belajar, kemudian pada saat pembelajaran. Nah, itu asesmennya. Nah, Bapak Ibu, dari pengembangan tadi, dari deep learning, kemudian diferensiasi, apakah Bapak Ibu pernah menerapkan secara tidak langsung? Ya, pasti pernah semua. Ya, kan walaupun kita sebelumnya kan tidak tahu diferensiasi itu seperti apa. Ternyata dikelompokkan, oh berarti saya sudah sesuai, sudah mengelompokkan. Deep learning mendalam, ternyata itu ke anak itu memang bermakna, berarti itu adalah yang Bapak Ibu. Nah, dalam menerapkan pembelajaran
pembelajaran dual learning bukan karena ada program double learning, tapi karena sejatinya adanya sebuah program itu hanyalah alat untuk kita belajar. Pembelajaran bermutu di kelas hanya tercipta karena kerja keras, konsisten, dan kemauan. Kita sebagai guru selalu belajar, menerapkan belajar dari kegiatan, dari kegagalan yang terjadi. Begitu pula seterusnya membudayakan double learning. Ini kesimpulan yang kemarin disampaikan oleh Ibu Pengawas Bumi Jawa, kalau tidak salah Ibu Titi Julia Harantati ya Hartini ya, ini pengawas dari Bumi Jawa kemarin sebagai narasumber kita. Dalam pembelajaran double learning itu bukan hanya karena ada program double learning, tapi karena sejatinya adanya sebuah program itu merupakan alat ya Bapak Ibu untuk kita terus belajar menjadikan pembelajaran yang bermutu. Itu kesimpulan dari pembelajaran double learning, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran double learning. Sampai di sini Bapak Ibu untuk pembahasan saya tentang double learning sesi 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini setelah tadi disampaikan materi tentang berdiferensiasi dalam double learning yang disampaikan oleh Bu Siti Masito, kita mendapatkan ilmu baru di Bapak Ibu terkait yang sebenarnya ini sudah mungkin kita lakukan tapi kita baru tahu teorinya. Jadi malah selangkah lebih maju. Jadi kata Bu Vina dan Bu Dian sudah melaksanakan, tapi ternyata ini kita lebih dalami lewat rujak teplak ini. Oke, begitu gini Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti sesi tanya jawab dulu mungkin kita tawarkan. Silakan barangkali Bapak Ibu yang tadi dipesankan oleh Bapak Kepala Sekolah, apabila muncul pertanyaan ataupun utak-utak yang disampaikan, silakan disampaikan di forum Sinau Bareng. Kemudian cukup. Tadi pertanyaannya mungkin sudah sambil jalan juga ya, sambil interaktif. Bapak Ibu yang lain cukup ya? Cukup, menarik cukup berarti dilanjutkan dengan penguatan maupun penyampaian refleksi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Keluarga kami persilakan. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Setelah kami mendengarkan paparan dari narasumber kita Ibu Siti Masito, ini mengingatkan kembali kepada materi-materi yang pernah saya pelajari di program S2. Di sana ternyata memang banyak sekali hal-hal yang terkait dengan pembelajaran, di antaranya masalah model-model pembelajaran. Ternyata apabila ditarik dengan apa yang tadi dijelaskan oleh narasumber kita, memang benar, terutama terkait dengan diferensiasi. Ini selalu digembar-gemborkan oleh Bunda Prof. Ibu Siti Hartena itu, di mana di sana diferensiasi ini ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk hasilnya. Ini tadi sudah sangat gamblang dijelaskan oleh kita bahwa tujuan dari pembelajaran yang seperti ini yang tadi dijelaskan, double learning ini, pembelajaran yang mendalam, ini sebenarnya sudah pernah dan bahkan sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika pembelajaran. Namun mungkin istilahnya baru ketahuan setelah seperti ini disimpulkan. Nah, di sana juga pernah kita pelajari apa yang disebut PBL ya, proses pembelajaran itu, PBL, pembelajaran yang berbasis proyek. Ini tentunya bagian dari double learning juga, karena di sana guru berfungsi sebagai motivator saja. Yang sangat dominan adalah pembelajaran siswa. Jadi siswa sebagai pusat belajarnya, guru hanya mengarahkan. Ini tujuan dari pembelajaran yang diharapkan sekarang ini.
Tadi sebenarnya saya mau tanya, ternyata sudah terjawab Bu Masito sendiri. Tidak selamanya semua pembelajaran job learning itu diberikan pada semua mata pelajaran, hanya mata pelajaran tertentu. Tadi saya mau tanya, bagaimana job learningnya pada pembelajaran olahraga ini? Ya, ada Pak Bambang, dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin bisa diangkat situ, namun kayaknya tadi biasanya hanya mata pelajaran tertentu yang berbasis proyek. Tapi yang dikaitkan juga bisa ya Pak Bambang ya. Kalau olahraga menggunakan job learning, buncak benar-benar misalnya lompat jauh, supaya anak itu jarak menjangkauan akhirnya jauh, bagaimana, apakah larinya semakin jauh startnya atau dekat, ini juga bagian dari pembelajaran yang mendalam. Tetapi kayaknya ya, berdasarkan penjelasan Bu Setiamat ini tentunya terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna, mendalam. Ini yang dimaksud dengan job learning ini. Nah, tadi juga saya mau bertanya, apakah pembelajaran job learning ini bisa diterapkan pada pembelajaran inklusif, di mana ini terjadi juga mungkin pada sekolah satuan pendidikan tertentu, di mana ada siswa yang mengalami mungkin cacat ya, mungkin kelainan. Tentunya ini ada tadi Pak ya, kayak Bu ini dia mengatakan bahwa pembelajaran diferensiasi ini terlebih dahulu diantaranya kita harus tahu tentang karakter siswa sehingga bisa memetakan mana siswa yang tempo belajarnya cepat, lambat, dan sebagainya. Ini juga sangat penting sekali sehingga guru dengan adanya pendekatan ini sebenarnya adalah pendekatan, bukan model pembelajaran. Ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran secara merata, bukan kebiah uya ya sebetulnya saya penting penerima bang ora pakar bocah, tidak seperti itu, tetapi harus mengetahui masing-masing karakter siswa sehingga materi yang diberikan pun akan disesuaikan dengan potensi siswa masing-masing, sehingga gaya belajar siswa juga berbeda, tempo belajar siswa juga berbeda. Apakah iya kontennya akan diberikan itu, sementara dulu sudah mempersiapkan tema yang katakan temanya hanya satu, diberikan siswa ini mampu apa tidak, ternyata tidak mampu diberikan, sehingga dengan latar belakang seperti itulah pembelajaran job learning bisa diterapkan. Mungkin pembelajaran job learning ini sendiri bertujuan ya, tadi dijelaskan sebagai tujuannya tadi seperti gambaran awal, yaitu dengan penyetel video. Singgo contoh kok kewan ya Mbak Sito ya. Iya, contoh hewan. Nah, kewan bebek orang mungkin gombol melayu di darat ya gitu ya. Mungkin kalau disuruh berenang menang karena punya alat yang spesifik, yaitu ada selaputnya. Mungkin juga kupe dia bisa melompat dengan jauh, berbeda dengan yang lain. Jadi kesimpulannya pembelajaran yang diberikan harus menyesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Tidak selamanya pembelajaran yang diberikan itu sampai tujuan yang diberikan. Karena apa? Karena kesiapan belajar siswa juga berbeda, kondisi jasmani siswa juga berbeda. Ini memang sulit ya. Kalau zaman dulu kan tidak seperti itu ya Bu Bina ya. Yang penting guru mulang namanya LCD ya. LCD zaman dulu langsung canggihnya daerah belum ada, sehingga mau nonton dengan ceramah, apalagi dengan banyaknya alat bantu LKS ya. Guru nyusunkan mulang ya langsung berikan tugas, catat dan sebagainya. Nah, ya halaman sekian, carinya yang sulit-sulit soalnya biar mumet gitu ya. Nah, sehingga dengan harapan program adanya job learning yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan kita, job learning itu diharapkan jadi tidak bosan-bosan lah, siswa itu tidak jenuh lah. Ya, pembelajaran yang diharapkan ini tentunya pembelajaran yang bisa menyenangkan siswa, bisa memberi semangat, bisa memberi motivasi, kemudian
pada akhirnya bisa mencapai tujuan pembelajaran ini, pembelajaran mendalam. Sebenarnya Bapak Ibu semua sudah pernah mempelajari materi ini pada saat perkuliahan, ya, dengan mempelajari model-model belajar, gaya belajar dan sebagainya. Nah ini tadi sangat menarik sekali dan bagus sekali penjelasan Bu Masita. Ini kalau Bu Masita sekolah S2 dan nilainya bisa A+ ini. Karena materinya seperti ini, betul. Dan saya sendiri Bu, itu di hati tidak pernah dapat A terus, bahkan A+ itu. Karena saya sering bertanya dan mengetahui materi-materi ini, jadi sedikit banyak berarti Bu Masita anggap kuliah maning dan izinnya aku bisa omlot dia gitu ya. Jadi harapan kami seperti itu. Memang kita dengan mengawali prestasi tentunya berasal dari bawah. Saya tidak heran, ya. Saya sering bercerita, guru sing hebat, guru sing dudu sekolah hebat, sekolah lengkap orang hebat kayak guru. Tidak seperti itu. Guru yang hebat, guru yang sukses, guru yang berhasil itu apabila bisa merubah siswa yang tidak bisa menjadi bisa, yang sangat merendah tidak bisa membaca bisa jadi membaca. Lain kalau di kota, gurunya peranannya kecil, karena mereka sudah dileskan, sehingga orang lain yang mengajar. Ketika berangkat sekolah, gurunya tinggal memantapkan saja. Berarti guru itu belum bisa dikatakan hebat. Jadi menurut pengamatan praktisi pendidikan seperti itu, bahwa guru yang berhasil adalah yang bisa merubah segalanya pada diri siswa, termasuk di dalam arti yang bermuara pada prestasi. Nah, melalui pembelajaran job learning inilah diharapkan ya, kita semua terutama Bapak Ibu guru jangan bosan-bosannya selalu memperhatikan kondisi siswa. Jangan kebiak ini kalau orang Jawa seperti itu, dianggap sama, ya. Jadi satu kelas dianggap sama, padahal ada anak yang memiliki kelainan atau kekurangan dalam hal atau segi tertentu, misalnya pendengaran, penglihatan, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai bocah sing kupinge pendengaran kurang, dokonnya ningguri, ya, dokon ditaruh di depan, atau mungkin punya kelainan mata juga hendaknya diperhatikan, jangan selalu ada di satu tempat, dipindah mungkin seminggu atau 2 minggu sekali. Ini harapannya seperti itu. Jadi apa yang tadi dipaparkan oleh narasumber kita ini sungguh sangat mendukung sekali untuk program pembelajaran, terutama mengubah pola kebiasaan kita sebagai guru agar senantiasa bisa memperhatikan kondisi siswa masing-masing di kelasnya, mengetahui karakternya, sehingga konten atau materi yang disampaikan pada pelajaran tertentu bisa sampai sesuai dengan rumusan atau yang terdapat di program RPP-nya Bapak Ibu guru semua. Sehingga dengan asesmen yang diharapkan, evaluasinya benar-benar evaluasi yang objektif. Nah, kalau Bapak Ibu guru kita kan ya selama ini mungkin tidak hanya dicapar saja, mungkin sudah paham dan pernah mendengar dong tes sumatif durung dilaksanakan rapor Dewi jadi. Ya iya, saya sempat ya Allah, Pak Singgojo itu tak subur. Saya mendengar isi sendiri Pak subur pernah di SD Capan, Mas. Ya Pak subur lain biji sampean primen. Jadi saya yang bertanya jawab itu sesama kepala sekolah saya